Halo Perseners, perkenalkan gue Evan dari 1%. Jadi gue dan 1% selama 2 minggu ke depan itu lagi nyelenggarain campaign Perseners Dapat Jodoh 2021. Nah, gue harap setelah lo nonton video ini, lo bisa nih untuk dapetin jodoh. Nah karena videonya ada banyak selama campaign ini, gue saranin lo untuk subscribe dan juga nyalain notifnya ya. Nyalain notifnya supaya lo bisa dapet semua video dari campaign kita. Dan akhir kata, selamat nonton, oke, Perseners. Gue Evan dari 1%. Thanks. Buat lo yang setia nonton YouTube-nya 1%, pasti lo udah tau lah gimana caranya buat nemuin gebetan, gimana caranya nyari gebetan, sampai gimana cara percaya diri ketika menghadapi gebetan. Beberapa topik tadi sebenarnya udah gue bahas juga di video-video sebelumnya. Nah, PR selanjutnya adalah gimana nih caranya supaya lo bisa membangun hubungan dengan si dia. Mungkin ada aja gitu ya yang mengalami kesulitan ketika lo pengen membangun hubungan sama seseorang. Mungkin lo pernah ngerasa orang di sekitar lo itu nggak satu frekuensi. Atau mungkin ada yang lain tuh masalah yang bikin lo susah untuk ngedeketin orang. Jadi susah gitu nyari orang yang bisa nyambung. Memang harus diakui kalau sebenarnya hubungan antar manusia itu seringkali cocok-cocokan. Atau bahasa kerennya itu chemistry lah. Mungkin lo pernah denger gitu ya, temen atau orang lain bilang, gue sama dia tuh chemistry-nya dapet banget. Makanya nyambung ngobrol sama dia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, orang dapetin chemistry ini dari mana gitu? Apakah ini sesuatu yang tiba-tiba, ya udah gitu, lo cocok-cocokan aja, jatuh dari langit gitu ya? Atau sebenarnya ini bisa kita pelajari? Lo tonton video ini sampai habis, biar lo bisa tahu jawabannya itu apa. Dan pastinya, biar apa? Biar misi Perseners Dapat Jodoh 2021 itu bisa terwujud sesuai rencana, oke? Kalau menurut profesor psikologi dari California State University, Kelly Campbell, interpersonal chemistry itu adalah koneksi instan yang dirasain ketika kita bertemu seseorang buat pertama kalinya. Ini bisa dirasain ketika lo ketemu seseorang, terus lo merasakan perasaan senang gitu ya, deg-degan, terus pas ngobrol juga nyambung gitu. Nah, saat itulah chemistry muncul. Hal tersebut bisa terjadi karena disebabkan oleh hormon-hormon cinta gitu yang dihasilkan oleh otak. Kayak misalnya dopamin, norepinefrin, dan feniletilamin gitu. Terus apa sih yang bisa bikin kita ngerasa klop gitu, ngerasa klik sama orang? Chemistry ini bisa macam-macam bentuknya, tapi secara umum kita bisa bagi ke dalam 4 bentuk. Yang pertama adalah physical chemistry. Chemistry ini bisa digambarkan sebagai chemistry seksual. Maksudnya gimana? Jadi ini muncul ketika ada ketertarikan secara fisik sama seseorang. Misalnya lo ketemu sama seseorang, lo punya pendapat bahwa dia cakep ya, ganteng ya, cantik ya gitu. Pokoknya tipenya gue banget. Nah, kalau misalnya itu terjadi, lo sama dia punya ketertarikan secara fisik. Kalau yang kedua, itu adalah emotional chemistry. Chemistry ini muncul ketika kita memiliki keinginan untuk terhubung dengan seseorang based on spiritualitas, kapasitas emosional, sikap, keyakinan, atau pengalaman bersama gitu. Kayak ketika lo udah sering ngobrol sama seseorang, karena lo udah tahu sikap dia kayak gimana, udah punya pengalaman juga, rasanya fun aja gitu sama dia dan bikin lo pengen lebih kehubung secara emosional satu sama lain. Chemistry yang ketiga itu adalah intellectual chemistry. Chemistry ini muncul karena kecerdasan atau minat seseorang. Lo dan dia tuh mampu berdiskusi secara terbuka, ngasih pendapat juga, dan ya berbagi aja apa yang udah lo pelajari. Di sini mungkin lo ngerasa terkoneksi gitu, ketika lo ngomong sama orang yang pinter gitu kan, wawasannya luas, pengetahuannya oke gitu, bisa diajak diskusi tentang apapun. Jadinya lo tertarik based on intelektualitasnya gitu. Dan chemistry yang keempat adalah social chemistry. Nah ini cukup unik, karena lo ngerasa nyambung sama seseorang karena bakat sosial mereka. Kayak misalnya humoris gitu ya, pede, atau mungkin dari hobinya. Jadi ketika lo ngerasa bahwa humor lo tuh nyambung gitu ya dengan humornya dia, misal bisa ngetawain jenis meme tertentu gitu, atau ngetawain jokes tertentu, nah disanalah lo ngerasa terkoneksi. So, sekarang udah paham kan bentuk-bentuk chemistry itu ada beberapa, ada 4 tadi. Mungkin lo bisa analisis nih, berdasarkan pengalaman pribadi lo, chemistry lo tuh kayak gimana gitu, biar ketika lo ngebangun hubungan otomatis, lo udah hatam nih, lo udah tamat nih masalah chemistry. Nah terus apa hubungannya chemistry dengan ngebangun hubungan? Kalau misalnya kata master trainer dari The Gottman Institute yang bernama Carey Cole, chemistry itu sebenarnya cenderung jadi fondasi dari sebuah hubungan. Alias, chemistry itu bisa ngebuka jalan buat suatu hubungan. Tapi chemistry doang juga nggak cukup. Kenapa? Karena apa yang lo lakuin setelah lo nemu chemistry ini, itu seringkali nentuin hubungan ini lanjut atau enggak. Terus gimana kalau chemistry ini nggak muncul pas pertama kali ketemu? Apakah berarti harus ditinggalin?
Well, chemistry juga baru bisa muncul ketika lo dan dia udah saling terbuka. Jadi mungkin aja chemistry ini akan muncul seiring berjalannya waktu. Kalau pas pertemuan pertama lo ngerasa kurang cocok ya jangan cepat menyerah gitu. Siapa tahu pas pertama ketemu lo tuh belum kebuka nih satu sama lain. Bisa aja seiring berjalannya waktu diri lo yang sebenarnya tuh baru ketahuan. Dan hal-hal yang memicu chemistry lo dan dia itu baru kelihatan saat itu. So, buat lo yang ngerasa baru bisa akrab sama orang kalau ada chemistry-nya, ada beberapa cara yang bisa lo lakuin buat nemuin chemistry dengan orang lain, khususnya orang baru. Pertama, ketahui dulu lo tuh pengennya dapet chemistry yang kayak gimana gitu, fisik, emosi, atau intelektual, atau mungkin secara sosial gitu. Dan abis itu, coba expose diri lo buat memperbesar peluang nemu chemistry yang lo mau. Maksudnya gimana? Misalnya, lo pengen chemistry yang berupa obrolan nyambung, ya lo bisa mulai paparin diri lo ke orang-orang yang kira-kira punya minat yang sama dengan lo. Atau pengen yang cakep, ya lo bisa mulai belajar berpenampilan yang kece biar menarik di hadapan lawan jenis yang menurut lo cakep juga gitu. Dan yang gak kalah penting adalah sebisa mungkin lo bikin diri lo nyaman gitu ketika lo berhadapan sama orang baru. Nah, that's why lo harus kenal sama diri lo sendiri. Kalau kata Mrs. Kelly Campbell lagi, chemistry itu seringkali terjadi di antara orang-orang yang memang ngerasa nyaman dengan dirinya masing-masing. Kenapa? Karena mereka diprediksi lebih mampu mengekspresikan diri yang sebenarnya gitu, yang autentik kepada dunia luar. Dan ngebuat orang lain lebih mudah untuk kenal. So, satu-satunya cara buat ngerasa nyaman dengan diri lo sendiri adalah dengan mengenal diri lo sendiri. Sebelum kepoin orang lain, ya coba kepoin diri lo sendiri, gitu. Dan setelah lo kenal diri lo dan bersikap senyaman mungkin, hal yang paling mungkin bisa ngebangun chemistry itu dengan ngobrol. Perlu digarisbawahi bahwa kunci percakapan yang sukses adalah timbal balik. Ketika ada orang nyeritain sesuatu tentang dirinya ke lo dan ngajuin pertanyaan, coba untuk selalu bales dan ngebagiin cerita juga. Jadi jangan dijawab dengan ya atau enggak doang gitu. Tapi lo juga bisa ngasih pertanyaan balik ke dia. So, proses ngobrolnya tuh panjang dan seru gitu. Bisa bikin lo dan dia juga jadi saling mengenal satu sama lain. Dan sebelum ketemu orang baru, lo juga bisa untuk keluarin ketakutan dan kecemasan lo. Kalau besok mau kencan ya santai aja gitu. Coba minimalisir overthinking. Kayak misalnya, nanti kalau dia gak suka gimana ya? Nanti kalau dia ilfeel gimana ya? Kayak sekarang mungkin di antara lo ada yang gak bisa tidur ya karena overthinking. Misalnya mikirin gebetan gitu kan. Nah, coba pelan-pelan ini buat stop gitu. Karena hal ini bisa ngebuat lo nggak bisa jadi diri lo sendiri. Lo bisa fokus untuk berhubungan dengan teman kencan lo dibandingkan lo overthinking. Dan apapun hasilnya ya itu urusan nanti gitu kan. Yang penting lo udah nyoba untuk jadi diri lo sendiri dan terbuka juga. Nanti kalau misalnya gagal ataupun berhasil pun itu tergantung pada kencannya nanti kayak gimana gitu ya. So, kalau bisa gue simpulin, untuk bisa menemukan chemistry antara lo dan dia, lo harus punya self-knowledge. Kemampuan komunikasi, dan rasa percaya diri gitu. Nah memang hal-hal yang kayak gini nggak bisa kita dapat dari sekolah gitu kan. Tapi nggak apa-apa, tenang aja, semua hal tadi tuh bisa banget lo pelajari sendiri. Atau kalau lo memang butuh bantuan ya coba minta bantuan ke mentor 1%. Nah ini buat lo yang sering overthinking, yang ngerasa nggak pede, yang kayak insecure mulu, yang lo bingung gitu ya karena apa. Nah itu silakan aja ke mentor 1%. Di layanan konsultasi sama mentor ini lo bisa ngobrol langsung sama mentor-mentor yang 1% yang lo pengen. Karena bisa juga pilih paket sesuai dengan kebutuhan lo, bisa pilih mentornya, bisa pilih jadwalnya juga sesuai dengan kebutuhan lo. Selain itu, lo juga bisa dapet psikotes biar lo bisa tahu lo tuh kenapa sih sekarang gitu. Kayak lo tuh stres gak sih? Tingkat stres lo segimana, kesehatan mental lo kayak gimana, minat lo kayak gimana, dan kayak kepribadian lo tuh kayak gimana sih? Nah itu bakal dikasih tahu di sesi mentoring. Lo juga bakal dapet tugas nanti di akhir berupa worksheet yang bisa ngebantu lo buat mengatasi masalah yang lo alami. Jadi kita ada puluhan worksheet yang akan disesuaikan sama masalah lo gitu ya. Jadi dengan lo ikut mentoring lo bisa ya lebih kenal diri lo sendiri. Yang kedua juga lo bisa tahu lo tuh kenapa kalau misalnya lo ada masalah. Dan yang ketiga lo bisa dapet solusinya gitu. Ini udah ngebantu lebih dari 10.000 perseners yang ada di seluruh Indonesia. Lo juga bisa lihat testimoni para mentor ya di website 1% atau di link yang udah gue taruh di deskripsi. Dan kalau memang lo pengen tahu atau info lebih lanjutnya, ya silakan aja langsung kunjungi website 1% di 1%.net atau lo bisa klik link yang udah gue taruh di description box. Oke? Nah, gue harap semoga satu video sebelum tidur ini bisa ngebantu lo ya buat nemuin pasangan dan semoga bisa bikin lo tidur dengan nyenyak. Oke? Dan ya semoga lo bisa lebih percaya diri dan semoga lo nggak overthinking lagi dan nggak galau lagi dan ya again sekali lagi bisa cepet dapet pasangan. Oke? Akhir kata, gue Evan dari 1%. Well, as always, gue tunggu lo di layanan konsultasi bareng mentor 1%. Oke? Jangan sungkan-sungkan untuk daftar ya. Thanks.